Ya pemirsa, kembali lagi dalam program Toko Kita. Masih bersama Prof. Amzulian selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Prof, ini gimana nih Prof? Tadi kita sudah cerita soal pribadi, ya kan? Soal keseharian, dari mulai kecil hingga besar. Kita akan cerita soal 19 tahun Ombudsman Republik Indonesia nih Prof. Baik, tapi mungkin supaya agak nyaman kita pindah sebelah situ aja lah. Oke, Ya, baik Prof. mungkin bisa lebih nyaman di ruang yang memang sempit ini. Oke. Ya Prof, Ombudsman Republik Indonesia sudah berdiri sejak tahun 2000 nih Prof, kurang lebih 19 tahun. Ya. Apakah Ombudsman Republik Indonesia 19 tahun berdiri sudah sesuai seperti yang diharapkan nih Prof? Iya, jadi yang pertama saya harus cerita dulu ya. Ya. Awal terbentuknya itu kita tidak bisa melupakan jasa Presiden Gus Dur ya, Abdul Rahman Wahid ya. Karena pada era beliaulah terpikir untuk membentuk suatu lembaga yang sebagai memastikan ya bagaimana birokrasi itu berjalan dengan baik. Ya. Itu sebetulnya ya ide dasarnya. Maka kemudian dibentuklah Komisi Ombudsman Nasional itu pada masa itu. Ya. Tetapi kemudian melihat pentingnya lembaga ini, penyelenggara negara sepakat, wah ini harus diperkuat. Maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Jadi sesungguhnya dia menjadi Ombudsman Republik Indonesia itu atas dasar undang-undang itu pada tahun 2008 itu sebenarnya. Kan begitu. Nah, kemudian apakah telah sesuai dengan harapan masyarakat? Ya. Saya pikir jangankan harapan masyarakat, harapan saya saja belum. Kan gitu, apalagi harapan publik terhadap lembaga ini. Kenapa itu Prof? Ya, tentu di satu sisi tentu ekspektasi publik kan luar biasa. Ya. Ya, sama juga ekspektasi saya. Ya. Ya, kami sebagai pimpinan ombudsman, saya sebagai ketua ombudsman artinya begitu banyak tantangan-tantangan. Ya, yang harus dipenuhi. Kan misalnya Kepolisian Republik Indonesia yang promoter ya, profesional, modern, terpercaya, itu kan kepentingan ombudsman. Ya kan? Kemudian Kementerian Hukum dan HAM yang juga dipercaya masyarakat, itu kan kepentingan ombudsman. Pertanyaannya apakah semuanya sudah tercapai? Kan belum. Ya, artinya ombudsman punya tugas yang tidak ringan. Ya, karena sampai hari ini banyak sekali problem-problem birokrasi itu ya yang naik ke ombudsman. Yang bukan juga jaminan ombudsman bisa menyelesaikan secara tuntas. Ya, oleh karena itu saya katakan kalau kita bicara ombudsman tentu kita bicara tentang bagaimana good governance itu bisa tercipta. Kemudian pelayanan kepada masyarakat dalam arti luas ya. Tidak terjadi maladministrasi misalnya. Nah, harapan-harapan itu kan belum tercapai sepenuhnya. Ya, ombudsman sendiri menerima laporan misalnya setiap tahun itu sekitar 10.000. Ini banyak loh kasus ini 10.000. Duit aja banyak. Apalagi 10.000 laporan. Nah, apalagi sekali lagi saya katakan laporan kepada ombudsman ini menurut pasal 36 itu baru bisa melapor ke ombudsman setelah upaya mekanisme internal di institusi terlapor itu sudah dijalankan. Misalnya nih kalau ada punya persoalan dengan kepolisian, kalau di tingkat Polda sudah melapor di Irwasda, sudah ke Irwasum ketika tingkat Mabes Polri, itu menjadi syarat untuk melapor ke ombudsman. Ya, yang saya mau kemukakan artinya problem birokrasi kita itu jauh lebih banyak dari yang dilaporkan kepada ombudsman. Baik karena syarat undang-undang maupun orang misalnya ada juga yang nggak percaya. Untuk apa melapor ke ombudsman? Hasilnya nggak jelas juga misalnya. Ya, jadi di satu sisi tentu belum memenuhi harapan masyarakat. Ya, walaupun tentu pendahulu saya, kami tentu bekerja keras. Bagaimana institusi ini bisa memenuhi harapan publik. Ya, karena untuk itulah kami diamanatkan duduk di sini supaya publik ini merasa ada manfaatnya ini ombudsman. Kita terus bekerja keras. Ya, ombudsman sudah hadir di 34 provinsi. Ya, ini pun bukan pekerjaan gampang ya. Dengan dana yang sangat minim, tapi saya selalu tekankan, saya katakan kita tidak boleh mengeluh. Ya. Saya katakan kalau kita di jabatan manapun jangan banyak mengeluh. Ketika kita tidak sanggup, ambil kertas lembar, mengundurkan diri. Selesai persoalannya. Bagi saya sesederhana itu gitu. Ya, oleh karena itu bagi saya belum memenuhi ekspektasi publik, tapi kami terus berusaha
supaya harapan-harapan publik itu kalau tidak terpenuhi sepenuhnya, mendekati saja bagi kami sudah luar biasa. Oke, Prof, kita sebagai masyarakat juga mengetahui bahwa fungsi utama Ombudsman adalah mengawasi pelayanan publik lembaga negara. Ya. Selain itu tugas Ombudsman apa lagi sih, Prof? Ini banyak juga nih sebagian besar masyarakat yang belum mengetahui ini, Prof. Ya, jadi Ombudsman itu adalah lembaga negara yang kewenangannya mengawasi seluruh kementerian dan lembaga. Ya, di dalam undang-undang disebutkan seluruh penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Saya supaya mudah menyebutnya seluruh kementerian dan lembaga. Ya. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, kan gitu. Termasuk di dalamnya BUMN, BHMN, BUMD, bahkan perseorangan yang diberi tugas khusus dalam pelayanan publik, yang sumber pendanaannya sebagian atau seluruhnya dari APBN atau APBD. Ya, itu menjadi objek pengawasan Ombudsman. Mau jadi Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal. Kita tahu nih masing-masing kementerian lembaga pasti ada pengawasan internalnya. Tapi kita juga tahu banyak orang kecewa karena pengawasan internal itu belum berjalan dengan baik. Ya, maka bisa dibayangkan nih kalau masyarakat kecewa, bahkan ada yang putus asa dengan pelayanan publik yang ada di kementerian dan lembaga. Selama ini mereka mau lapor kemana? Nggak ada kan? Nah, maka negara menyediakan Ombudsman. Mereka lapor ke kita, kita berwenang memanggil siapapun. Bahkan Ombudsman punya kewenangan upaya paksa. Tapi itu mekanismenya setelah melaporkan ke bagian internal terlebih dahulu ya Prof ya. Seperti misalnya di Polri, kalau tadi di Polda, di Irwasda, atau di Irwasum, atau inspektorat-inspektorat yang ada kementerian lembaga, ya. Selesai dari inspektorat baru ke Ombudsman. Ya. Berarti tidak bisa langsung ke Ombudsman ya Prof? Ya, tidak bisa. Kecuali tentu Ombudsman kan di samping menindaklanjuti laporan masyarakat juga punya kewenangan investigasi. Namanya OMI, Own Motion Investigation. Kita bisa menginvestigasi atas prakarsa sendiri. Ya kalau ada hal-hal tertentu, report dari media, kan kita mitra kita media juga. Media misalnya sudah begitu banyak orang persoalan itu, kita tentu turun ke lapangan, ya, mendalami, ya kan? Itu fungsi kita. Jadi pengawasan kita bisa atas inisiatif kita sendiri. Ya, walaupun mungkin orang belum melapor. Ya, kalau kita lihat ini urgent, kita plenokan, oh ini urgent ini. Kita turunkan tim. Tidak selalu nunggu laporan. Tapi kan sederhananya laporan saja kita kedodoran menyelesaikan. Apalagi mau inisiatif sendiri, kecuali untuk hal-hal yang memang prinsip. Ya, tadi misalnya soal penerimaan peserta didik baru misalnya. Ya, itu kan suatu hal yang ramai dibicarakan. Ada juga yang melapor. Tetapi juga media kan banyak memuat itu tentang penerimaan peserta didik baru. Ya, itu sudah berapa tahun tentu kita juga menurunkan tim untuk mengecek misalnya apa sih problemnya gitu. Ya, terhadap PPDB ini. Oke, Prof. Menurut Anda sebagai pandangan sebagai seorang ketua Ombudsman ya, Prof ya, ini di mana letak pembenahan pada pelayanan publik kita nih, Prof? Apa-apa saja yang harus dibenahi supaya bisa memenuhi ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi ini, Prof? Ya kalau saya, ya kedua sisi ya. Jadi sebenarnya ada 3 hal ya. Yang pertama tentu aparat itu sendiri. Menurut saya nomor 1. Aparatur kita sendiri. Ya, sepanjang aparatur kita ini, ya dari namanya kadang-kadang salah kita ini. Apa yang salah? Pegawai negeri misalnya, seakan-akan dia yang punya negeri. Coba kalau bahasa Inggris pegawai negeri itu apa? Public servant. Ya kan berarti dia pelayan publik. Pelayan publik. Kalau kita kan dari dulu nih, kalau dia pegawai negeri kayak Amtenar ini. Kayak dia yang punya negeri ini karena pegawai negeri kan gitu. Dari istilah aja udah keliru. Ya, jadi kalau saya yang pertama adalah bagaimana kita memiliki aparatur sipil negara yang betul-betul komit untuk negara ini. Ya, selama ini gimana mau komit, wong masuk jadi pegawai aja nyogok kok gimana? Tapi sekarang tuh, Prof. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan selama ini, oleh karena itu mungkin ya 11-12 tahun terakhir ini negara kita berbenah.
Saya dengan Menpan RB misalnya sudah 3 Menpan, kalau nggak salah ini saya diskusi nih. Sejak saya ada di sini udah 3 kali ganti nih. Ketiga ini menterinya. Iya. Ya, kita diskusi dari menteri terdahulu. Nah, kita concern pada rekrutmen. Karena kalau kita bicara pelayanan publik, garda terdepan ya PNS, aparatur sipil negara. Bagaimana Anda bisa melayani masyarakat dengan baik kalau pola pikirnya dia mau mengembalikan modalnya ketika dia jadi masuk PNS yang nyogok itu gitu. Ya. Nah, maka kemudian kalau kita lihat pola rekrutmen ini yang diubah oleh Bapak Menteri. Oke. Ya, yang menjadi arahan Bapak Presiden. Ya, sekarang kan kalau kita lihat nih, bahkan banyak orang tidak percaya kok anak saya diterima jadi ASN gitu. ASN. Karena tesnya itu rekrutmennya sudah semakin baik. Ya, ini kan yang membedakan dengan cara-cara dulu, cara-cara lama. Oke. Ya. Nah, tentu itu yang pertama, rekrutmen terhadap ASN tadi. Tapi apakah Ombudsman bisa memberikan sanksi kepada lembaga negara, Prof? Kita tahan terlebih dahulu, Prof. Ya. Kita akan lanjutkan perbincangannya usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Tokoh Kita.